Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para bapak sekalian, hadirin rahimakumullah. Pada malam ini saya menemukan siang tadi lah mungkin sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari. Mungkin seperti sederhana saja hadis ini. Babnya adalah babu iyadati nisa'ir rijal, bab menjenguknya wanita pada laki-laki. Jadi wa'ada Ummu Darda rajulan min ahlil masjid minal ansar, dan diceritakan bahwa Ummu Darda ini pernah menengok, ngalayat seorang laki-laki dari ahli masjid dari golongan ansar. Hadisnya ini, kalau nomor hadis itu relatif ya, tergantung penerbit dan pentahqiq. Jadi kita bisa saja nomor hadis yang disampaikan Ustadz A 5.000 sekian, di tempat yang lain bisa jadi cuma 4.000 sekian. Jadi itu tergantung pada muhakkik. Mengapa kok bisa beda? Karena beda cara menghitung dan melakukan semacam klasifikasi mana yang masuk kategori hadis dalam arti yang utuh, ada sanadnya, ada matannya utuh, mana yang merupakan ziyadah saja, tambahan, mana yang syawahid saja, mana yang muttabi saja. Jadi itu nanti para ulama bisa berbeda. Oleh karenanya kalau penomoran itu relatif. Jadi lamun misalnya Ustadz A di dalam Abu Daud nomor sakieu, mungkin di perpustakaan kita tidak nomor begitu ya, jadi itu relatif, tergantung terbitan. Darul Kutub atau Darul Arabiyah atau Darul Fikr atau Ihya Sunnah, itu tergantung penerbit, relatif. Jadi saya tidak akan sebut nomor hadisnya di Bukhari walah gitu. Dalam Kitabul Marda, jadi kitab yang berbicara tentang penyakit. Orang sakit disebutnya marid ya. Menjenguk orang sakit disebut iyadatul marid. Jadi kalau di sini iyadatun nisa'ir rijal artinya seorang perempuan menjenguk laki-laki yang sakit, apa boleh atau tidak dalam Islam. Hadis ini dari Ummul Mukminin Siti Aisyah yang diterima dari Urwah bin Zubair. Dan Urwah bin Zubair seperti yang kita tahu adalah anak dari
Zubair bin Al-Awwam. Dari siapa namanya itu, bukan Asma, istri yang pertama sebelum menikah dengan Asma, Zubair. Urwah, maaf. Ya. Jadi anak siapa tadi? Anak Zubair ya, Zubair bin Al-Awwam. Dari Hisham bin Urwah bin Zubair dari Aisyah. Berarti apa statusnya itu? Keponakan lah. Karena kan Zubair menikah dengan Asma. Asma itu kakaknya Siti Aisyah. Anu etata nganteran naon? Bekal Rasulullah waktu di Gua Hira, bukan di Gua Hira, di Sur ya, Gua Sur waktu hijrah. Nah, ini kata Aisyah ini, lamma qadima Rasulullah sallam al-Madinata wu'ika Abu Bakrin wa Bilalun radhiyallahu anhuma. Jadi ketika lama itu artinya untuk menunjukkan waktu, ketika peristiwa pada satu waktu tertentu, ketika datang ke Madinah, qadima itu berarti datang. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, wu'ika Abu Bakrin wa Bilalun radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Bilal itu diterjang sakit. Kata wu'ika itu untuk menunjukkan sakit demam dan menggigil. Naon ngaranna teh? Lamun bahasa urang panas tiris naon. Tapi sangat hebat. Demam, menggigil. Jadi panas tapi tiris karasana kuno sakitnya. Perlu saya ceritakan mengapa, ya kan ini baru datang dari Mekah. Mekah itu daerah yang bersih, daerah yang kering ya. Sementara Madinah itu adalah daerah yang penuh rawa, jadi seurawa. Jadi banyak sekali rancak, cek orang Sunda, banyak sekali rawa. Dan kemudian ya sebelum kedatangan Nabi itu adalah daerah yang memang lembab juga. Nah, jadi ada semacam ketidakcocokan cuaca, itu yang pertama. Yang kedua karena tadi rawa-rawa itu kemudian menjadi sarang nyamuk. Jadi ada yang menduga bahwa kemungkinan besar ketika itu ini sebenarnya beberapa sahabat yang tertimpa penyakit ini ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu adalah malaria, ada yang mengatakan itu adalah demam berdarah. Jadi kata-kata wu'ika itu untuk menunjukkan, sebab begini, kalau hanya demam panas itu disebutnya wajaun dalam bahasa Arab itu. Nah, alaihil wajah, dia tertimpa demam biasa itu. Tapi kalau wu'ika untuk menunjukkan bahwa demam ini sangat luar biasa. Nah itu sehingga para pensyarah sejak dulu sebenarnya sampai hari ini bahwa demam yang dimaksud itu bisa jadi malaria atau demam berdarah yang mematikan. Nah kemudian Siti Aisyah ini nengok kan pada khaltu alaihima, sebab ketika itu Bilal berada di rumah siapa? Abu Bakar. Karena seperti kita tahu bahwa setelah dibebaskan Bilal itu ikut Abu Bakar. Kan dulu itu dia budak sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar dan kemudian dia ikut dengan Abu Bakar. Tentu statusnya sebagai manusia merdeka, bukan lagi budak ya. Sehingga dia hidup ya serumah aja dengan Abu Bakar itu. Jadi menjenguk tuh pada hal tuh, jadi artinya masuk ke rumah beliau tuh, bapak ayahnya itu. Kemudian aku mengatakan ya abati. Jadi abati itu untuk menunjukkan wahai ayahku, untuk menunjukkan sebutan seorang anak kepada ayahnya. Seperti omongan siapa dalam Quran tuh, surat Shafat itu. Omongan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim itu. Kan beliau mengatakan ya abatif al matumar, kan begitu, wahai ayahku lakukan saja apa yang diperintah. Nah, untuk menunjukkan bahwa
Itu sebutan seorang anak kepada ayahnya. Jadi kalau sudah menyebut abati untuk menunjukkan sebutan penuh cinta, penuh kasih sayang. Sebab kalau sebutan biasa ya abi aja atau abah. Ya abah itu ada dalam bahasa Arab. Dalam hadis-hadis itu yang ya abah itu ada. Tapi ketika menyebut ya abah itu untuk menunjukkan bahwa ini sebutan yang sangat penuh rahmah dari seorang anak kepada ayahandanya. Seperti kalau kepada ibu ya ummah biasanya itu. Nah, jadi kalau menyebut ibunya itu tidak lagi ummi ya, tapi ummah. Kalau bapak ke anak itu biasanya sebutannya adalah ya bunayya. Bukan lagi ya bani, tapi ya bunayya. Untuk bunayya itu untuk menunjukkan litahbib. Sebutan penuh cinta seorang ayah kepada anak, orang tua kepada anaknya. Ya bunayya. Meskipun menunjukkan tasghir bahwa anak ini masih kecil. Tapi biasanya Nabi SAW itu kalau menyebut yang masih kecil ya gulam. Itu. Nah kalau sudah menyebut ya bunaya untuk menunjukkan kasih sayang ya. Seperti kepada Anas bin Malik ya nyebutnya ya bunaya. Padahal batur-batur acan kan Anas itu ya. Nah, wahai ayahku, kaifa tajiduka, apa yang menimpamu? Nah, apa yang menimpamu? Wahai Bilal, kaifa tajiduka, apa juga bagaimana? Nah, itu kaifa itu kan untuk menanyakan hal kan, keadaan. Jadi keadaanmu bagaimana wahai ayahku, wahai Bilal, begitu. Nah kemudian wakan Abu Bakr idza akhadatul humma. Nah ini ada kata-kata humma juga. Humma itu untuk menunjukkan panas yang amat sangat tinggi. Jadi ada wu'ika, ada humma. Wu'ika itu lebih pada menunjukkan apa ya? Demam, sifat demam yang sampai menggigil tadi itu. Humma itu untuk menunjuk demam yang umum saja. Nah kata Siti Aisyah itu begini, bahwa Abu Bakar itu biasa kalau dia terkena demam itu pasti akan bersyair. Apa syairnya itu? Kulumri'in musabbihun fi ahli. Tiap-tiap orang di pagi hari itu beserta dengan keluarganya, bersenda gurau, ya bergembira, berbahagia. Datang isuk masih kena ayah pamajikan, masih kena budak, masih kayak ini incu ya begitu paceng. Begitu bentar teh isuk teh duh sok taros bahagia lamun keur aya incu pasti incu nu di tangan ya. Jadi kulumriin musabihun fi ahli. Setiap orang itu kalau pagi hari pasti itu dia merasa bahagia karena di kanan kirinya, depan belakangnya itu ada istri, ada anak-anak, kalau sudah punya cucu ada cucu dan yang lain-lain. Wal mautu adna min syiraqin na'lih, padahal maut itu lebih dekat daripada sandalnya, dua sandalnya. Pan sandal teh anu dipapake kamana urang ngalengkah napel, padahal maut itu lebih dekat daripada itu. Jadi Abu Bakar ini sedang mengingatkan dirinya bahwa saya ini sakit, dan sakit itu adalah tanda kematian. Salah satu tanda kematian itu adalah sakit, apalagi sakit yang disebut sebagai demam tinggi dan menggigil. Jadi seolah-olah kan kadang-kadang orang yang kena demam seperti ini bisa berhalusinasi, bisa sasar, bisa meracau, ngomong kemana karep terjelas. Itu orang yang kena demam seperti ini. Nah, itu anak-anak kan kalau kena demam seperti ini kan bisa ngomong macam-macam, ngacacang kemana mendiwi. Nah itu. Tapi Abu Bakar ini punya kesadaran yang amat sangat tinggi, bahwa demamnya justru mengingatkan dia bahwa saya masih punya istri, punya anak. Bahkan ini anak yang terkasih Aisyah pun menjenguk saya. Tapi sebenarnya bahwa ini adalah dekat kepada kematian.
Jadi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kematian lebih dekat daripada keluarga yang ada di sekitarnya, dari anak, istri, dan siapapun. Itu. Orang kan bisa saja begini, bahwa dia merasa senang ketika menjelang kematiannya seluruh keluarganya hadir, ada. Jangan disangka itu bahwa orang yang sedang sakit itu meskipun dalam keadaan pingsan, ruhnya melu pingsan, itu ada roh. Yang pingsan itu apanya? Jasadnya saja. Ia mati rasa, tapi ruhnya itu sedang menghadapi satu situasi yang sangat pelik yang disebut sebagai sakratul maut. Ya. Maka orang yang seperti ini ketika sudah masuk kubur itu ruhnya pasti akan datang lagi. Dan akan melihat siapa ya saja yang mengantarnya, ditinggali pamajikan eueuh meureun anak eueuh teh milu nganterkeun, pas keur disolatkeun ya anak urang ka mana teh milu lagi. Nah itu jangan dikira itu kalau, jadi itu yang harus kita persiapkan itu. Jadi bagaimana nanti ketika kita meninggal, yang yang memandikan jasad kita adalah anak-anak kita, yang mengkafaninya pun kalau bisa anak-anak kita sendiri, yang menyolatkan kalau bisa yang menjadi imamnya adalah anak kita sendiri. Ruh itu memantau itu, melihat betul itu, dan dia ngomong itu. Ya. Ini kisah Nuaim kan itu menarik. Jadi ketika setelah dikuburkan, ya, sahabat-sahabat sebagian yang lain sudah meninggalkan, Nabi tetap diam di pinggir makam. Kemudian tiba-tiba Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, tertawa lepas. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul kenapa Anda tertawa? Ini tadi katanya Nuaim, karena saya penasaran saja, ingin tahu saja. Nuaim itu orang yang suka heureuy, sok naon bala gonjangan. Nuaim itu pernah begini, dia pesan sesuatu, dia yang pesenan, lamun aya ngagrab lah gitunya. COD itu bayar di tempat begitu. Nah, pas giliran geus meunang yeuna, mana duitna? Tuh kan itu tuh kan itu. Nunjuk ka Rasulullah itu. Rasulullah kan kaget ditagih pesen barang gitu. Nah, itu kelakuan Nuaim itu. Tapi Nabi selalu dibuat tertawa oleh kelakuan Nuaim ini. Orangnya lucu. Sudah tua memang. Orangnya udah tua. Orangnya tua. Ngan ngabojek wae cek bahasa Sunda nama. Ngabodor wae lah gitu. Itu yang orang yang paling sering membuat Nabi tertawa ya Nuaim ini. Nah, Nabi itu penasaran ini. Ya kumaha Nuaim lamun ditanya ku malaikat ini. Ya. Ini saya nih ya di sini. Ya. Nah, kemudian datang itu ditanya, Rabbmu siapa? Allah lah. Kemudian agamamu apa? Islam. Lamun bahasa orang. Tapi dalam hadis disebut kitabmu apa? Al-Qur'an. Kemudian nabimu? Nah, Nuaim teh cicing gitu ya. Nabimu? Ya. Kemudian sampai beberapa kali kamu nanya nabi saya. Itu yang di atas itu yang sedang menyaksikan saya itu. Wah, malaikat langsung langsung eureun nanya itu. Nah, itu yang membuat Nabi tertawa itu. Jadi nyantai ngajawab pertanyaan malaikat teh. Nabi mana sah? Tuh nu keur di luhur. Nu keur ningali urang ge ayeuna gitu. Itulah Nuaim. Jadi di dalam kubur saja masih bisa ngalawak gitu, ngalucu gitu. Ya, lamun cek bahasa orang mana nanya ngeunaan malaikat siga nu teu apal we eta nu di luhur saha gitu kan gitu. Gitu. Jadi itu guyonan apa? Guyonan yang didapat oleh Nabi dari Nuaim yang sudah di dalam kubur. Nah, kira-kira orang bisa teu jiga Nuaim kitu tah. Nyalse ngaruh mayunan pertanyaan malaikat ya kalam we kena rek diheureuyan malaikat ku saya malah gitu. Tapi murun urang salatna kudu tegep pisan. Ya kan salatnya kita harus tegep pisan. Tauhidna kudu beres, cinta ka nabina ge kudu luar biasa. Ciri cinta itu kan ada dua, mengikuti sunnahnya jeung teu eureun maca sholawat. Bersalawat kepada Nabi. Sebab itu adalah bagian dari ciri kecintaan kita kepada Rasul. Jadi ketika disebut nama Rasulullah, kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya, jadi kematian.
itu bahwa kematian itu lebih dekat daripada dua sandal yang dipakainya itu. Sementara Bilal ketika ia sudah mulai tersadar dari pingsannya, ya, karena saking panasnya tentu dia tidak sadar gitu. Ala laita syi'ri hal abitanna lailah. Jadi seandainya katanya aku ini bisa dalam keadaan kondisi bugar satu malam saja. Jadi ketika dia merasakan sakit kan amat sangat luar biasa gitu. Dia bisa hukum. Dia berharap katanya biwadin wa hauli iddikhir wa jalil. Jadi ini dua tanaman yang berbau harum. Jadi dia sangat merindukan apa? Merindukan tanaman yang disebut idkhir dan jalil, dan itu hanya ada di Mekah. Tanaman itu hanya ada di Mekah. Kemudian wahal ari dan yauman miyaha mijanna, dan dia pun merindukan itu air dari sumur mijanna, dan itu pun adanya di Mekah, ya. Kemudian wahal tabduna li syamatan watofil, apa itu? Dua gunung yang ada di Mekah juga. Jadi kia Bilal itu ketika itu dia seperti menghayalkan atau menginginkan bahwa seandainya dikasih satu malam dalam keadaan sehat, saya ingin merasa itu harumnya bunga iddikhir dan jalil. Saya ingin merasai itu sejuknya air dari sumur mijana. Saya juga ingin melihat itu keindahan dua bukit yang namanya Syamah dan Tofil. Jadi, beda kan ya? Abu Bakar mah tadi ingat karena maut, Umar mah Bilal mah malah justru mengingat keadaan suasana Mekah. Kan dia baru tinggal di Madinah, ini baru datang ke Madinah ditimpa sakit, ya. Tapi dia sendiri tidak mengatakan bahwa aing kadung milu ka dieu, henteu. Dia hanya menginginkan bahwa suasana Mekah yang sedemikian luar biasa nyamannya bagi dia tentu kan. Siapapun kita lah, kalau kita ini ya tinggal lama di kampung halaman, tiba-tiba harus pergi ke suatu tempat, sabeberapa poe memastikan merasakan rindu rumah. Komo lamun ninggalkeun anak pamajikan, pasti we nu ditinggalian teh fotona bulan. Jam sakieu biasana. Gitu kan? Jam segini kan biasanya saya ini sedang ngobrol sama anak-anak, sedang bercengkrama dan macam-macam. Kemudian mengingat kembali itu lingkungan sekitarnya. Pas Slamet ketika ke Korea kan pastilah 1-2 malam kan ingat tanah air itu. Apalagi kalau misalnya ditimpa sakit. Gering kieu jauh jeung kulawarga. Lamun teh mah aya budak, aya pamajikan, aya indung, aya bapa meureun. Nah, Bilal itu merasai atau mengalami situasi yang seperti itu, membayangkan kalau dia sakit seperti ini berada di Mekah. Nah, itu ya. Jadi ini juga untuk menunjukkan bahwa orang yang sakit itu boleh ya menyampaikan semacam keinginan-keinginan, ya, menyampaikan nepikeun kahayang lah, ya. Ngalolobana orang hayang teh hayang bubur, hayang naon deui. Ngeun hajigana lamun duren, resep duren pun itu. Boleh-boleh saja, nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, kemudian Siti Aisyah berkata, fajitu ila Rasulillah sallallahu, kemudian aku datang kepada Nabi, fa akhbartu, kemudian mengabarkan kepada Nabi. Jadi kan beliau tuh tadi menjenguk bapaknya, didapati bapaknya dan Bilal itu sedang sakit. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah itu. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah? Doa. Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Ini Nabi mengatakan begini. Jadi tahu betul bahwa situasi sahabat itu benar-benar merindukan apa tadi? Merindukan tanah airnya Makkah Al-Mukarramah yang ditinggalkan, di mana mereka hidup sejak kecil sampai tuanya hidup di Mekah, bergaul, berinteraksi, berkomunikasi, berdagang dan macam-macam yang lain. Kemudian
sampai ke Madinah harus merasai sakit. Dan itu bukan hanya Abu Bakar dan siapa tadi? Bilal, banyak sahabat yang lain yang merasakan hal yang sama, terkena sakit. Nah Nabi ini doanya, mengapa nggak doakan nanti lain sembuhkan saha Abu Bakar, sembuhkan Bilal. Nabi sadar betul bahwa dalam situasi yang seperti itu, mereka pasti akan berpikir, lamun bisa mah balik deh ke Mekah. Dageningan datang ke Madinah ngadon gering. Gitulah. Nah itulah mengapa Nabi langsung berdoanya begitu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kami kepada Madinah. Jadi Nabi itu meminta kepada Allah itu lah sehingga jadikan ini Madinah ini tempat baru yang kami cintai, yang kami betah tinggal di dalamnya. Itu maksudnya. Seperti kami mencintai Mekah. Berat kan? Harus meninggalkan Mekah, tempat yang katakanlah menjadi tempat tinggalnya sejak dia dilahirkan sampai ya usia berapa itu Nabi ketika hijrah itu? 52 tahun ketika hijrah itu. 52 tahun beliau diam di Mekah, tiba-tiba harus pergi ke Madinah. Abu Bakar umurnya itu 50 tahun ketika hijrah itu. Jadi tentu suasana Mekah itu sangat apa ya, nostalgia lah gitu. Akhirnya disampaikan gering di Madinah. Nabi paham betul itu psikologi para sahabatnya yang ikut beliau hijrah ke Madinah itu. Udah mengapa kemudian tanamkan kecintaan kepada kami kepada Madinah itu. Seperti cinta kami kepada Mekah, au asad, bahkan kalau bisa lebih kecintaan kami kepada Madinah itu melebihi kecintaan kami kepada Mekah. Sampai kaki itu Nabi itu doa. Dan ingat, likulin nabiyyin dakwatun mustajabah. Setiap nabi itu doanya pasti dijawab. Pertanyaan saya kan begini, loncat dulu ya. Ada tidak sahabat Nabi yang kemudian kembali ke Mekah? Tidak ada. Tidak diceritakan ada satupun sahabat Nabi setelah hijrah itu kembali ke Mekah, tidak ada. Kecuali itu kepentingan apa? Dagang, bisnis, atau berhaji dan umroh. Nah ini untuk menunjukkan betapa bahwa orang-orang muhajirun yang dibawa Nabi dari Mekah ke Madinah itu kemudian benar-benar menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya yang paling dicintai. Ya bagaimana mungkin tidak dicintai? Bagaimana ketika Madinah diserang oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu itu, ketika kufar Quraisy itu bersekutu dengan orang Yahudi, dengan suku-suku di sekitar Madinah untuk menyerang Madinah. Mereka berjuang mati-matian untuk membela tanah air barunya itu yang disebut dengan Madinah itu. Jadi sudah sedemikian luar biasa kecintaan mereka kepada Madinah itu. Inti nama ini adalah tempat yang sudah kami pertahankan sampai titik darah penghabisan. Bahkan Rasulullah kan terluka di beberapa bagian. Bahkan ada salah seorang sahabat yang harus menjadi apa itu? Perisai Nabi itu, karena melihat Nabi itu jadi kena pusat sasaran itu anak panah dan tombak. Ada sahabat Nabi yang langsung intinya itu menghalangi Nabi itu dari serangan itu. Jadi jangan dikira wah Nabi lamun gitu tersakti ya. Nah itulah untuk menunjukkan kesaktian Nabi sebagai manusia yang biasa. Dia terluka seperti yang lain juga. Nah, bisa lamun ka Allah nyuhunkeun, sangat bisa, dan itu sering sebenarnya. Cuma ketika perang Khandaq itu dan Uhud, Nabi kan sampai patah gigi juga itu di Uhud. Nah, itu ya. Nah kemudian Allahumma wasahha, dan ya Allah tolong sehatkan Madinah. Ya karena ketika itu kondisi Madinah yang rawan penyakit tadi itu. Apa tadi itu? Ya itu tadi apa namanya itu? Tempat yang tidak bersih lah begitu ya. Ya rawa itu kan kalau tidak diuruskan pasti menjadi sarang nyamuk. Jadi dia tidak mengatakan sehatkan para penduduknya dulu, tapi dia minta apa? Sehatkan Madinah ini. Jadi namun baheula mah di lembur, saya tidak tahu di kampung-kampung yang lain. Aya nu disebut ngaruat lembur itu. Pamir ya, di Jawa ada ya? Sedekah bumi bahasanya itu.
itu ngampar di jalan, ngabarak, balik acaranya anak naon begitu. Itu sebenarnya dalam rangka itu istilahnya mengusir naon bala bencana dari kampung itu juga. Nah, kan memang carana meureun masih tercampur antara doa Islam dengan peninggalan budaya ya, itu masa lalu. Nah, Nabi itu berdoa kepada Allah itu begitu. Pertama minta supaya kami dikasih rasa cinta yang luar biasa kepada Madinah. Yang kedua, Nabi pun tahu supaya kami cinta kepada Madinah, segala hal yang memungkinkan kami itu berkurang rasa cintanya tidak ada. Maksudnya sehatkanlah Madinah ini, bersihkan dari segala penyakit begitu yang bisa mengenai kami. Nah, jadi nanti kita kalau bisa ya berdoa juga, namun misalnya baheula usum naon tahun 2018 22 hiji Covid gitu kan, itu bisa doa ini disampaikan. Nah, kemudian wabarik lana fi muddiha wa so'iha, dan berkahi untuk kami mud dan soknya Madinah. Mud dan sok itu apa? Alat takar bahan makanan, alat takar kurma, gandum dan macam-macam yang lain, itu mud. Ya karena tahu Nabi itu bahwa Madinah itu bukan sekedar menjadi tempat bertani para petani Madinah, tapi juga ada pasar yang sedemikian ramai, di mana setiap orang bisa bertransaksi. Dan orang yang bertransaksi itu bisa saja dia berlaku curang dan macam-macam yang lain yang tidak akan menjadikan sebab turunnya berkah Allah. Nah, itulah mengapa Nabi meminta, ya Arab, jadikanlah setiap takaran ya penduduk Madinah itu adalah takaran yang engkau berkahi, sedikit ataupun banyak. Wa barik lana fi muddiha wa so'iha. Kemudian, nah ini yang menarik ya, yang terakhir, wankul hummaha faj'alha bil jufah. Ya Allah, angkat itu penyakitnya, demamnya, panasnya yang mengenai penduduk Madinah dan pindahkan ke Jufah. Itu pindahkan penyakit Nabi itu. Jadi doa yang terakhirnya itu adalah meminta kepada Nabi agar penyakit yang sekarang sedang mengenai dan mewabah mengenai penduduk Madinah itu dipindahkan ya Allah ke tempat lain. Tempatnya disebut Jufah ngaranna teh. Jufah itu adalah tempat yang ada di pinggiran Madinah. Ketika itu memang penduduknya belum Muslim. Kan kalau hari ini mah menjadi mikot, itu salah satu mikot orang yang umroh ataupun beribadah haji itu di Jufah itu. Selain di Bir Ali itu ya, itu di Jufah itu. Nah, ini menarik. Jadi kan menangnya mindahkeun penyakit, sebab Nabi pernah berdoa begitu, ya Allah tolong pindahkan penyakit ini. Nah, hadis ini sebenarnya sedang menjelaskan kepada kita penyakit itu ternyata bisa dikarantina. Ya kan ketika Nabi mengatakan wankul faja'alha bil jufa, itu sebenarnya sedang meminta kepada Allah, ini penyakit ya Allah kumpulkan, pindahkan ke suatu tempat, kau kunci supaya dia tidak menyebar ke tempat yang lain. Dan pernah kan dalam sejarah Islam itu di tahun 630 sekian itu, zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, kan pernah terjadi wabah besar namanya wabah Anwas. Ketika itu kan Umar sampai hendak pergi ke suatu tempat kan ketika itu, kemudian diceritakan bahwa di tempat yang hendak dikunjungi itu ada wabah. Kemudian Umar memutuskan untuk kembali lagi, untuk tidak masuk ke tempat itu. Ada salah seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, nanya, kenapa engkau lari dari takdir? Siapa itu wabah itu, takdir itu, kemana engkau lari? Ya, saya lari dari takdir dengan meninggalkan takdir yang buruk untuk menuju takdir yang baik. Ya kan, sehat itu takdir baik, sakit adalah takdir yang buruk. Jadi, dan kemudian Umar langsung menginstruksikan melalui surat resmi itu dan dikirim ke semua penduduk muslim
yang ada di wilayah beliau ketika itu agar tidak mengunjungi tempat itu. Kemudian juga menginstruksikan orang yang ada di tempat itu tidak keluar. Jadi ini salah satu peristiwa karantina yang pernah terjadi dalam masa Islam. Itu. Nah, jadi di naon sebenarnya diisolasi, di lockdown. Nah, itu jadi dikunci itu, ya. Sudah tangani saja sampai nanti selesai itu urusan penyakit. Nah, ya mungkin banyak yang meninggal atau apa. Tapi kan penyakit itu punya sifat jenuh juga kan, pada satu saat dia akan mati juga, ikut mati bersama orang yang matinya juga gitu. Itulah mengapa ketika Nabi mengatakan bahwa la tiarota wala adwa wala tiarah, tidak ada yang disebut dengan penularan penyakit. Itu untuk menegaskan bahwa sebenarnya penyakit itu tidak akan pernah berpindah ke lain tubuh kalau tubuhnya sehat. Jadi kalau seseorang memiliki kondisi tubuh yang memang prima, itu sehebat apapun penyakit yang ada pada orang lain tidak akan mengenai dia. Itu Nabi mengatakan begitu tuh, la adwa wala tiarah. Oleh karenanya ketika musim Covid kemarin kan banyak ulama Islam yang menentang lockdown sebenarnya. Ngan kusabab sieun dipenjarakeun ajempling we gitu. Tapi dia sebenarnya itu model di pesantren, model di mana, biasa we panggiling gisik gitu. Kan kalau kita masjid sempat ya 1 meter kan sebenarnya setengah meter. Nah, setengah meter. Nah, Jumatan teh ala ranggang begitu kan gitu. Pernah sampai seperti itu. Jadi cuma begini, ketika itu Umar bin Khattab memastikan bahwa kebutuhan makanan itu tetap disuplai, ya tentu dengan cara tertentu yang tidak menjadikan orang yang melakukan tugas itu terkena juga. Nah, itu ada teknisnya. Nah, ulama Islam itu mengambil pelajaran dari wabah Anwas itu, bahwa pemerintah itu wajib mengambil kebijakan karantina apabila memang itu wabah sangat berbahaya, dan penduduk itu wajib mengikuti hukum. Nate wajib, diwajibkan penduduk itu untuk mengikuti instruksi perintah dari pemerintahnya. Tapi ada tapinya, kewajiban pemerintah menjamin seluruh kebutuhan pokok dari penduduk yang di karantina. Pertanyaan saya waktu usum nuk itu, pemerintah meren teu ka urang? Ada mungkin itu, tapi kan terbatas ya, itu untuk keluarga yang kurang mampu itu. Bantuan langsung tunai ya. Ada nggak ya waktu itu ya? Nah, itu kan normal saja kan. Nah, beberapa ulama ketika itu juga menyampaikan pikirannya kepada pemerintah, harus hati-hati menerapkan karantina karena itu akan menjadi beban keuangan negara. Karena kewajiban negara ketika dia menetapkan karantina, dia harus menjamin seluruh kebutuhan warga yang dikarantina itu. Sementara kan yang dikarantina hampir seluruh Indonesia. Nu matak teu wani ngalockdown, wanina naon? PSBB. Apa itu PSBB teh? Ya? Pohon deui. Panca apa ya PSBB? Hilap deui, pokoknya mah jaga jarak pokoknya mah. Ya. Aktivitas boleh, bahasanya begini, tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas dari luar kalau tidak terlalu penting. Kalaupun terpaksa harus safety dijaga benar. Nah, paling bisa gitu pemerintah. Karena memang kalau karantina itu sudah hukum internasional. Ketika pemerintah itu menetapkan karantina, maka dia wajib untuk menjamin seluruh kebutuhan warga atau penduduk yang dikarantinanya. Nah, itu sebenarnya garis-garis ketentuan agama dalam Islam itu jelas sekali bahwa pemerintah harus menunjukkan skillnya dalam menjalankan kebijakan dalam konteks penanganan wabah yang sedemikian dahsyat. Nah, itu ya. Nah, hadis ini
yaitu tadi menariknya itu bahwa ini tidak sekedar berbicara tentang kebolehan wanita menjenguk laki-laki bahkan yang bukan mahramnya, ya seperti tadi kan bahwa kebetulan Siti Aisyah menjenguk selain Abu Bakar juga Bilal. Nah, kalau tidak boleh berarti tidak boleh menanyakan kaifa tajiduka ya Bilal, tentu. Cuma para ulama Islam menetapkan bahwa kalau seorang perempuan hendak menjenguk seorang laki-laki yang bukan mahram itu harus ada temannya. Nah, dalam hal ini kan yang menemani adalah Abu Bakar sebagai bapaknya kan begitu. Jadi adalah dari mahramnya itu ya. Jadi tidak boleh berkhalwat gitu. Ya, itu. Yang kedua, bahwa hadis ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa orang yang sakit itu pasti bahwa ada orang yang kesadarannya tetap terjaga, dan bukti bahwa kesadarannya tetap terjaga adalah bahwa dia tahu betul bahwa sakit adalah salah satu tanda kematian. Maka tidak ada pilihan lain kecuali dia harus memperbanyak istighfar. Nabi SAW itu bahkan meminta ketika kita menjenguk orang sakit. Contoh di hadis yang lain itu kan disebutkan, saya lupa nama sahabatnya itu. Nabi menengok orang yang sedang saking panasnya pika pingsan begitu. Kemudian Nabi berwudu nih, Nabi berwudu. Bekas wudunya itu kemudian disiramkan. Jadi sanes di naon? Ini bukan air wudu yang menempel begini, bukan. Ini mah bekas wudunya itu, ya. Nah, bekas wudunya. Ada yang menyebut sisa air wudunya itu disiramkan sampai kemudian tersadar dan sembuh. Jadi artinya bahwa ada ikhtiar tertentu yang dilakukan oleh para penjenguk ketika dia menjenguk orang yang sakit. Tentu dia mendoakan. Yang kedua, apa doa yang bisa disampaikan? Ada banyak. Cuma yang sering diungkapkan oleh Nabi itu membaca Al-Falaq dan An-Nas. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa itu bukan surat Al-Quran, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Pak Abir sampai begitu tuh Abdullah bin Mas'ud. Saking Nabi seringnya membaca itu kalau dia menjenguk orang yang sakit. Dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud awalnya itu tidak ada surat Al-Falaq dan An-Nas, tidak ada. Ketika ditanya kenapa Anda tidak memasukkan dua surah ini, Al-Mu'awwadzatain ini? Ya karena itu bukan surah Quran, itu doa aja begitu. Setelah berdiskusi panjang, barulah dia berdasarkan kesaksian para sahabat yang lain, barulah beliau mau memasukkan itu sebagai salah satu bagian atau dua surah dalam Al-Quran. Tadinya tidak ada itu Pak Arga tuh. Ya. Oh, bisa repotnya lamun kejadian gitu ayeuna merencek orang, wah bisa we nyebut Injil geus robah ta Quran kayak gini kan. Itu sarwaan. Bisa saja kan begitu. Bahkan hari ini pun antara Sunni Syi'i itu masih berdebat tentang ya itu Quran nu bener nu mana begini. Versi Sunni atau versi Syi'i. Nah, itu Nabi itu menggunakan Al-Falaq dan An-Nas itu. Kemudian yang kedua, Nabi kalau menengok orang sakit itu biasanya beliau mengambil air wudhu, kemudian diusapkan, ya, diusapkan sambil berdoa. Selain membaca Falaq An-Nas, bisa membaca doa apa tuh? Allahumma robban nas, muzibal bas, isfi wa anta syafi, la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yugadiru sakam. Atau boleh tidak kalau kita membaca yang lain? Boleh. Nabi misalnya membaca as'alullah adim rabbal arsil adim ayas fiyahu. Boleh. Atau boleh tidak kalau kita mengambil doanya malaikat Jibril ketika mendoakan Nabi dari sihirnya yang mengenai beliau. Ya. Jadi Nabi itu pernah terkena santet itu Nabi itu. Santetnya pakai sisir. Sisir. Ya. Oleh perempuan tua Yahudi itu. Ya. Nah, dalam kondisi Nabi antara sadar dan tidak sadar itu, beliau mendapati ada dua orang, yang satu di kepalanya, yang satu di kakinya, di ujung telapak kakinya. Dua orang ini berdiskusi ini, apa yang menyebabkan Muhammad ini seperti ini. Ya disampaikan bahwa ini ada seorang perempuan Yahudi tua itu yang menyantetnya, cek bahasa kasar nama, melakukan sihir dengan melalui sisir dan ditanam di mana, di sumur
di sebuah sumur di Madinah. Nah, ketika Nabi sembuh, sumur itu langsung diuruk. Nah, padahal sahabat itu, Siti Aisyah termasuk, meminta, ya Rasulullah bakar saja itu sumur. Maksudnya supaya anu ngirim sihir nage merasakan itu. Kan orang sok kayak gitu, ya saking kuhulna kanu nyihir, balikin deh lah kanu ngirim nahan gitu kan. Nah, itu para sahabat juga menyarankan Nabi, ya Rasul balikan saja itu kepada yang mengirimnya itu, yang membuatnya itu. Tapi Nabi tidak, diuruk. Tapi memang tidak lama kemudian si nenek sihirnya itu mati. Itu. Tidak lama setelah sumur itu diuruk, nenek yang menyihirnya juga mati juga. Apa yang diucapkan oleh malaikat itu yang menengok Nabi itu? Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudik, min syarri kulli nafsin awinin hasid aliyasfik bismillah. Itulah mengapa doa ini bisa kita bacakan kepada orang yang diduga terkena santet. Cuma kita harus hati-hati antara santet dengan ain. Ain itu apa sih? Pandangan mata yang bisa memunculkan kekaguman yang berlebihan atau memunculkan kebencian juga yang berlebihan. Jadi jelema anu pelongan mata nate itu bisa mendatangkan kesakitan bagi orang yang dilihatnya karena kedengkian, kemarahan dan macam-macam yang lainnya. Ya beginilah misal ini. Nah, tiba-tiba saya melihat mata Padel ini agak aneh memandangi saya ini. Ada apa ini? Saya kan kepikiran tuh. Saking ku kepikiran anak jadi gering. Itu ain bisa saja gitu. Asli. Atau sebaliknya kekaguman. Pernah ada sahabat Suhail kan udah salah itu. Dikagumi oleh seseorang, lamun aya lalaki anu ganteng, memang ganteng tuh orang. Wah, Suhailin orangnya luar biasa ganteng, nak asep no, wah gagal. Tapi justru itu pujian itu mendatangkan kesakitan bagi Suhail. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi, maneh nu memandang tadi itu disuruh mandi, dengan bekas mandinya dipakai untuk memandikan si Suhail. Sembuh itu setelah itu. Nu matak aya bahasa dimandian. Jadi ain itu bukan sihir. Itu muncul dari kedengkian atau kekaguman yang berlebihan. Itu bisa mendatangkan kesakitan. Cuma kalau rata-rata kita hari ini biasanya ain itu adalah kesakitan. Jadi tipis memang bedanya ain dengan sihir itu. Sihir itu biasanya menggunakan alat media, maksud saya. Ain tidak. Ya, itu. Ain itu tidak. Nah, jadi Nabi itu pernah terkena sihir. Jadi mengapa ada doa juga kan kalau ada anak yang baru lahir gitu kan. Salah satu doanya itu supaya dia dilindungi dari ain. Dan itu ain itu bisa datang dari manusia, bisa datang juga dari jin. Ingat, jin itu melihat kita yang tidak bisa melihat jin. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan pernah melihat jin? Wallahu alam. Nah, itu kan pengalaman yang sangat pribadi, kita tidak bisa. Nah, tapi bahwa jin-jin itu pernah wujud, memang Nabi tahu. Ya, Nabi itu tahu. Ya, nepikeun ka dina hiji waktu ka Umar, "Mar tadi euy aya si setan eta tah ningali maneh langsung ngabalicet." Itu bukan manusia itu. Setan dari golongan jin itu. Melihat Umar sieun. Gitu. Namun urang mah lain. Ada cerita itu, mengapa katanya jin itu kemudian sekarang menjadi tidak takut, padahal dulu takut kepada manusia itu. Namun panggil jeung manusia, jin itu selalu itu akan menghindar. Pada awalnya itu katanya kan ini dalam apa? Bukan lelucon ya, dalam wacana tradisi keagamaan Islam kita sebutlah aliran tertentu. Jadi gara-gara nama aya muslim-muslim tertentu lamun misalnya datang ke hiji wilayah nu anyar, misalnya ketika pembebasan Parsi, pembebasan Konstantin atau apa begitu ya.
Itulah mau datang ke tempat baru tak ya bahasa permisinya. Yo bisi kaganggu ya. Jadi nu ngageugeus di dieu ya kada ulang ngara. Itu awalnya itu yang membuat geuningan manusia geus sieun ka aing cara kitu tah. Akhirnya dia mantak ulah kikituan ke mah. Jadi lamun orang datang ke tempat numpasnya ulah mah punten nyambanya. Bilih ka senggol bisi cukup dengan doa auzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq sudah. Kita minta perlindungan kepada Allah, lain minta izin kah? Bumi ini bukan untuk mereka loh, tapi untuk kita. Dan kita bahkan dijadikan sebagai khalifah. Memang minta izin kasih jin itu ya. Memang jin dan kita ini kan disebutnya sebagai as-saqalan. Dua makhluk yang memang mendapatkan beban. Apa itu? Taklif. Jadi jin itu sama dibebani taklif, dititah sholat, dititah puasa, dititah sodako, dititah munggah haji, sama saja itu. Jadi hukum yang berlaku kepada kita itu berlaku juga kepada bangsa jin. Nah itulah mengapa kemudian pernah pada satu waktu ada pentolan jin yang datang kepada Nabi, cing burukan ya agama nu bener teh kumaha. Sebab rasulnya jin itu adalah Nabi Muhammad juga. Mereka itu tidak punya nabi itu mereka. Jadi lah muka aya nu kasurupan ngaku aing nabi ya itu. Eta mah meracau lah. Jadi datang meminta diajari sholat kumaha, puasa kumaha dan seterusnya. Syariah Nabi ini. Jadi mereka itu tunduk kepada kita. Jadi nah dalam riwayat kan kalau ada orang yang disiksa kubur, selain as-saqalan semuanya mendengar jeritannya, tangisannya, rintihannya itu. Sampai ayam, ikan, apalagi lah yang di sekitar. Kecuali dua makhluk saja yang tidak mendengar jeritan, rintihan, teriakan orang yang ada dalam kubur itu. Siapa? Manusia dan jin. Teka bayang lamun orang ngadengenya. Jika mau bisa gawe ya sholat we dulu ya ngadoa we ya Allah. Itulah maha sayangnya Allah kepada kita. Ditutuplah pendengaran kita, pandangan kita dari melihat kegaiban itu. Karena kalau diperlihatkan ya kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Kita harus bersyukur. Cuma kita harus juga peka terhadap isyarat-isyarat makhluk itu. Nah, Nabi kan sering mengatakan kokok ayam itu kalau malam hari apa, lengkingan anjing itu, gonggongan anjing kalau malam seperti apa. Jadi lamun misalnya aya anjing babaung tengah beting, ulah minta rezeki, tapi mintanya apa? Perlindungan dari setan ya Allah. Si anjing ganeng gitu. Ganeng anjing gitu. Ya Allah, semoga apa bala bencana tidak mengenai saya dan keluarga saya dan penduduk. Nah itu. Tapi kalau ada kokok ayam, kita minta yang baik-baik, sebab malaikat itu yang sedang turun melihat Pak Budi Kernaun ya jam sakit ya tinggali itu. Nah, jadi ini yang dilakukan Nabi. Jadi ketika kita menengok orang sakit, kita harus berdoa, harus mendoakan. Ya, dengan Al-Falaq, An-Nas atau yang tadi. Boleh tidak dengan bahasa kita sendiri? Boleh saja. Nah, misalnya ngadoa ya Allah, damangkeun ieu dulur abdi. Gitu. Boleh dengan menggunakan media? Boleh. Ya. Kalau para, ya mungkin ini saya agak beda dikit ya dengan guru-guru saya. Tapi guru-guru saya itu percaya juga sebenarnya jangan ngajaga tauhid begitu lah. Itu misalnya menggunakan media air itu. Karena memang air itu ternyata setelah dilakukan penelitian oleh sarjana Jepang ya kalau tidak salah itu. Jadi kalau dia disugesti lah begitulah dengan kata-kata yang baik, itu katanya molekul airnya itu akan berubah menjadi kristal yang rapat begitu ya. Jadi non heksagonal disebut tadi cenah. Itu. Dan itu tentu akan memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Tapi beda kalau misalnya diperdengarkan. Itu ada profesor UI kalau tidak salah, profesor filsafat itu perempuan, Bu siapa tuh profesor siapa, menyampaikan hasil penelitian orang Jepang ini. Jadi air diperdengarkan musik
metal rock itu apa si molekulnya teh acak-acakan cenah teh parubuh gitu. Sampai nanti musik klasik dan terakhir itu adalah bacaan Al-Qur'an. Nah, jadi tidak salah kalau misalnya kita badai ngalongok Pak Amir misalnya di hiji waktu, tapi Pak Amir harus sehat terus. Nanti kalau Pak Amir dasar listrik berbahaya ini di masjid. Nah, misalnya begini, menengok Pak Amir ini, kemudian kita bisa berdoa kepada Allah itu, pegang saja itu apa namanya, lamun aya aqua didinya naon nya aqua mineral rek naon pokona macai mineral gitu ta. Kita baca misalnya bisa bismillah bisa. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jadikan ini wasilah untuk kesembuhannya. Enggak apa-apa. Ya. Wasilah itu artinya apa tuh? Alat saja seperti obat yang lain. Jadikan obat misalnya bisa juga itu. Ya Allah, jadikan air ini obat atau penawar untuk bisa. Karena apa? Karena tadi itu molekul airnya memang sudah berubah dan kita harus yakin benar. Ketika membaca itu harus yakin benar begitu ngadoan apa ka Allah tadi. Nah, karena itu hasil penelitian. Kalau bayangkan, mengapa Nabi bacakan Falak dan An-Nas? Mengapa Nabi kemudian menggunakan media air kalau menengok? Karena memang air itu apa ya? Benda yang paling mudah dipengaruhi. Jadi sifat air itu tergantung kita yang apa namanya numatak Nabi lamun dijamu minuman habiskan ya. Jangan berkata-kata kasar di depan makanan. Itu Nabi. Kita harus hormat betul kepada makanan itu. Kalau makan kita tidak boleh begini nih. No? Nyender itu tidak boleh ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu adalah nikmat Allah yang harus dilakukan dengan penuh kesopanan, penuh khidmat. Nah, dan memang dengan itu kita menjadi kuat, menjadi sehat dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh tidak itu yang sekarang itu? Boleh. Ngan nu teu meunang mah kieu caina dibuka, diburak, puah. Kan kita minum juga tidak boleh ditiup. Ya enggak? Kan kalau kita minum ini Nabi melarang kita meniup itu. Meniup tuh fuk itu tuh nggak boleh. Kumaha ada panas kene heuh tungguan we da haneutan tuh ulah maksakeun teuing panas kene, oh da ngeunana panas kene. Nah, itu nggak boleh. Mata kalau orang mah nyontokeun lamun nginum kopi teh kana naon kan bagus, kada pisin suruput. Memang itu mengurangi apa panasnya juga itu disuruput tuh nikmat maka disada komo lamun direkam gitu. Gitu. Jadi itu Nabi itu. Kemudian kalau minum itu ulah segelas langsung habis ya, 3 kali tegukan ya. Malah kalau para ulama tasawuf itu setiap tegukan baca basmalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena tadi memang air itu sensitif sekali. Dan Nabi menggunakan itu sebagai salah satu obat. Ngan ulah diburak we, sebab buraan urang mah beda jeung buraan Nabi. Memang Nabi pernah ngaburak. Nabi itu pernah apa namanya itu? Ya ngaburak teh bahasa ieuna naon atuh? Bahasa Indonesia nanya. Ya? Menyembur. Oh, tak itu nyembur gitu. Dalam waktu perang Khaybar itu ya. Itu Khaybar itu kuat sekali. Teu eleh-eleh gitu. Dipimpin ku Abu Bakar tembus stasi benteng teh ku Umar sarua. Nah, sampai akhirnya Nabi itu mencari ngomong sore harinya ngomong bahwa Khaybar itu akan terbuka oleh seseorang yang disebutkan sifat-sifatnya ya, di antara kalian. Para sahabat teh GR kabehnya. Oh, jika nama orang gitu ya, merasa mampu kan. Tapi kemudian malah Nabi esok harinya Ali ka mana Ali? Nah, ketika itu Sayyidina Ali itu sedang di kemahnya karena sakit. Matanya bengkak dua-duanya. Bengkak yuk. Bengkak kan disebut bengkak. Nepi ka hampir teu bisa ningali. Nah, disampaikan oleh Nabi itu, Ali itu lagi di kemahnya sedang sakit, titah dipilarinya pas. Kata Nabi, suruh datang ke sini. Begitu datang, diburak memang eta. Saharita cageurna. Eta mujizat Nabi eta diburak. Nah,
Ayeuna orang nu ngaburana pingsan langsung. Begitu dibura langsung pingsan ya. Virus naon tah ribuan ya langsung. Nah, gitu. Jadi ya kita harus hati-hati lah ya. Jadi begini, nggak usah dibuka eta si naon ngaranna teh, tutup botolna ngadu ama. Nah, karena itu getarannya akan sampai. Kan banyak itu yang dibukanya, dibuka. Lamun maca Quran, gini sok acara naon baca yang teh. Ya, tasbih itu bisanya dibuka. Nggak mesti sebenarnya. Sudah saja kalau memang ingin kebaikan dari sana itu sudah dalam kondisi yang seperti itu saja udah. Itu kan berubah dengan suasana hati, suasana kebatinan, cek bahasa Jawa nama. Dengan doa yang tulus dan ikhlas itu akan merubah itu molekul itu. Nah, ini mah hasil penelitian memang. Jadi ketemu tuh mengapa Nabi menggunakan air, ketemu. Itu. Dan memang dalam Quran kan disebutkan bahwa Allah itu menghidupkan segala sesuatu minal ma, dari air. Nah, itu. Jadi hadis yang saya bacakan tadi itu sebenarnya mengajarkan bagaimana kita bersikap ketika kita sakit dan bagaimana bersikap ketika menghadapi sakit. Jeung tidak mesti juga menyelesaikan kesakitan itu dengan langsung mengobatinya orang yang sakit. Bisa jadi ada faktor eksternal. Seperti ini kan faktor eksternal kan? Faktor Madinah yang tidak sehat sehingga Nabi mendoakannya Madinahnya. Jadi kayak ulah datang ke hiji budak nu cenah mah kasurupan langsung dijampe-jampe teu kudu kitu. Tanya heula ya kira-kira budak lo. Oh, ternyata keur sono ka indung bapana nu di imah. Jadi ulah gampang percayaan. Ya. Jadi cerita apapun itu jangan percaya. Itulah mengapa dokter sebenarnya benar, dokter mah teu langsung ngubaran. Nanya heula. Matak cek kabayan mah percuma ya dokter teh. Pan urang datang ka dieu teh yang diubaran make nanya gitu. Nya nanya nya dibayar. Urang kudu ngajawab, urang kudu mayar begitu. Nah, itu ya. Jadi hadis Rasulullah ini bisa menjadi menjadi salah satu pegangan kita bahwa bisa jadi memang lingkungan yang tidak sehat itu seringkali menjadi sebab kita sakit. Jadi ketika terjadi katakanlah wabah seperti ini pasti lingkungan yang tidak sehat. Nah, maka haruslah itu pengurus itu gercep. Misalnya yang demam berdarah, ingus ayat 2 ayat 3 ngomong istiluma itu lampu merah lah. Satu saja sudah cukup untuk menjadi lonceng itu. Lakukan apa tuh penyemprotan naon lah itu. Itu Nabi itu Rasulullah SAW. Yang kedua, dan di sini akan menunjukkan pemimpin kan, kepemimpinan Nabi itu. Jadi kalau misalnya pemimpin itu bertanggung jawab memang. Rek tingkatan naon wae, lamun dilihat tingkatna RT bertanggung jawab itu. Ya, atas apa yang menimpa warganya itu. Nah, bertanggung jawab. Jadi keputusan apapun harus sangat didasarkan kepada dasar-dasar yang kuat dan penyelesaian yang harus juga tepat gitu. Cepat dan tepat. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ya, mangga Pak Bu. Sedikit mungkin Pak, saya tadi saya kan jarang tidur siang, jarang tidur sore. Iya. Setiap malam itu suka banyak yang berkokok, tadi saya menyambung. Nah, ini itu satu. Kedua, terkadang kan di sesi budaya. Katanya ayam berkokok tengah malam itu, tadi Pak Ustaz menyampaikan itu. Katanya kalau ayam berkokok tengah malam itu ada seseorang yang bercinta di luar artinya belum sah. Kira-kira seperti itu. Nah, fenomena itu kira-kira seperti apa dan harus bagaimana ketika terkena? Itu aja. Iya. Kalau kita sebab begini, bagi kita harus menjadi sebuah iman, keyakinan bahwa Rasulullah itu as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan Allah. Artinya adalah bahwa apa yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Artinya adalah bahwa ketika Nabi Muhammad mengatakan, ketika kau mendengar suara ayam di malam hari, maka memintalah kepada Allah segala kebaikan,
karena ketika itu malaikat itu sedang berkeliling. Kita sebut seperti malaikat apa kita juga tidak tahu karena Nabi tidak menyebutkannya. Itu, ya. Tapi kalau kamu mendengar apa tadi itu gonggongan anjing, maka kamu harus meminta perlindungan kepada Allah karena ketika itu setan-setan sedang berkeliaran, itu mencari mangsa. Gitu. Nah tadi disebutkan yaitu ini mungkin ada yang disebut dengan dakwah antar budaya itu pentingnya begitu. Di budaya tertentu justru kebalikannya. Bahwa kokok ayam itu untuk menunjukkan kokok ayam ataupun ini apa namanya itu? Namun jantan mana? Jaluk. Kongkorongok. Nah, ini. Ya. Sebab ada diak, ada dikun itu. Ya. Jadi suara ayam. Ya. Nah, kalau malam dia bersuara, ya kita harus berdoa. Sementara yang tadi kan menunjukkan bahwa itu sedang terjadi satu peristiwa yang tidak diridai Allah. Kan kedua, kalau itu yang terjadi kan otomatis kita harus beristighfar kan, astagfirullah dan seterusnya. Nah kalau saya lebih memercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Karena begini, ini kaitannya dengan suara anjing ya. Mungkin tapi Rasulullah pernah menyinggung itu. Sihir itu seringkali dilakukan malam hari. Mulai dari jam berapa? Menjelang ini, gurub matahari. Nabi itu meminta kalau gurub matahari, orang itu harus masuk ke rumah atau ke masjid. Masjid ya beribadah tentu kan. Maksudnya kalau perempuan ya di rumah ya beribadah juga. Ulah liar lah, ulah naon ngaranna teh. Karena ketika itu setan itu benar-benar sedang melakukan tipu dayanya yang luar biasa. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW itu ketika anak-anak muda itu menjelang maghrib liar ke jalan, ngobrol, kongko dan seterusnya. Nah, itu mereka senang sekali. Yang kedua, buhul itu ini bukan pengalaman mistik ya, tapi lebih pada pengalaman para ulama kita dulu. Itu biasanya dimulai dari jam 9, 10, 11 itu sampai jam setengah 2-an atau paling pagi jam setengah 3. Setelah itu tidak ada. Jadi ini suara ayam. Oleh karenanya suara ayam itu pada jam-jam itu menjadi sangat penting, berarti ketika itu ada tentara malaikat yang mencoba untuk menghadapi makarnya iblis dan setan itu. Nah, oleh karenanya Nabi itu mengapa menyuruh kita melakukan apa? Sholat malam. Kemudian jangan lupa baca 2 ayat terakhir dalam surah Baqarah, Amanah Rasul. Itu semuanya benar adanya. Itulah Nabi memerintahkan kita itu. Lamun rek bobo maos naon? Al-Falaq dan An-Nas. Ada yang mengatakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kalian. Setiap kali ditiupkan kemudian diusapkan. Insya Allah tidak akan terkena sihir. Gitu. Disebutnya itu tidak akan terkena sihir. Jadi lamun orang bobo saatosna itu kemudian diusapkan tidak. Sebab memang bekerja di malam hari. Itu. Hari berang mah jarang. Siga nama setan lagi milu balanjar mana. Itu. Itu. Jadi malam praktik. Kalau kemudian saya berdoa ditiupkan kepada anak kita misalkan. Iya. Itu juga apa namanya? Manfaatnya juga sama. Oh iya. Betul. Seperti Siti Aisyah ketika Nabi sakit, ya, menjelang meninggalnya itu, Siti Aisyah membacakan Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan, tapi menggunakan tangan Nabi. Ketika ditanya mengapa menggunakan tangan Nabi, karena tangan Nabi itu lebih berkah. Jadi, ya kalau misalnya kita meyakini bahwa tangan kita ini penuh keberkahan, ya bagus saja dengan menggunakan tangan kita. Misalnya kita baca kemudian diusapkan. Itu yang dicontohkan Nabi kan kalau menengok orang itu. Gitu.
Tapi Siti Aisyah itu pada satu ketika dia bacakan Al-Falaq dan An-Nas, kemudian beliau tiupkan, tapi menggunakan tangan Nabi. Jadi tangan Nabi ditanggihi lah gitu. Kemudian dibacakan Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan, kemudian diusap. Nah, tentu orang tua punya lebih berhak, lebih layak, lebih pantas daripada orang lain. Jadi justru doa yang terbaik adalah doa orang tuanya sendiri. Jadi ulang ngajakeun ngundang kiai, orang tuanya sendiri justru yang harus mendoakan. Berwudu, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Syukur-syukur sholat dulu 2 rakaat, kan Nabi selalu memerintahkan. Namun orang mengenang masalah, sholat 2 rakaat. Canda kudu, sholat 2 rakaat. Kan itu menghadapi anak sakit kan masalah itu kan dalam kehidupan kita. So, ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, usap-usap gitu. Istri berarti suaminya kan yang paling berhak. Seperti Siti Aisyah, istrinya kan paling berhak. Itu Pak Budi ya, jadi itu sangat baik. Ya silakan Pak Selamat. Pak Budi selesai, bisa sudah ya, mangga. Ya, yang kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Nafas itu yaitu tuh hembusan ke buhul-buhul, uqad itu tali-tali. Buhul itu nyalamun kieu lah. Dalam praktek, maaf Pak Amir, ini dalam praktek perdukunan itu kan selalu menggunakan media ini ya. Selalu menggunakan media. Tergantung hajat si orang yang mau nyantet itu maunya apa. Rek ditimpa atel, rek ditimpa engap, rek ditimpa naon itu. Cuma dulu itu disebutnya teh buhul aja itu. Jadi menggunakan alat sebenarnya, alat itu. Ada yang ditusuk begini, ada yang di gimana itu maksudnya. Dan itu ditiupkan jampe-jampe nafasati fil 'uqad itu. Nah, jadi nafsun itu artinya yang dihembuskan, yang ditiupkan. Jadi si buhul ini misalnya yo naon da barang naon itu ditiupkeun. Naon misalnya teh loba duit. Misalnya. Tah kitu benar kudu halus sebenarnya ngadoa. Loba duit. Itu misalnya. Ya misalnya wah tidak sembelit misalnya gitu. Itu akan terjadi. Nyata itu. Ya karena Quran yang ngomong itu kan. Quran. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena terjadi kolaborasi. Kan likulin nabiyyin aduwan asyayat aduan dalam surah Al-An'am itu likulin nabiyyin aduan asyayatin minal insi wal jinni yuhi ba'duhum ba'don juhrufal qaul. Jadi mengapa itu bisa terjadi? Karena ada kolaborasi antara orang golongan setan di golongan manusia dengan golongan setan dari golongan jin. Jadi setan dari golongan manusia dan jin ini berkolaborasi, disebut yuhi ba'duhu ba'don. Jadi saling saling mengatakan sesuatu kepada satu sama lain, itu saling mengatakan sesuatu. Zuhrufal qaul. Tergantung kebutuhannya apa. Itu. Dan itu memang Quran yang ngomong dalam surah Al-An'am, nanti periksa apa. Jadi itu ada likulli nabiyyin aduwan minasyayatin ya. Minal jinni wal insi yuhi ba'duhum ba'don zukhrufal qaul. Itu. Nanti periksa saja ada pasti. Dan mereka itu istimta, saling memanfaatkan juga. Kan kata istimta itu memanfaatkan. Jadi saling memanfaatkan. Orang manusia memanfaatkan jin, orang boga kayang ki jin cing. Eta kumaha tuyul mbayul ya. Jin juga memanfaatkan kita. Apa manfaat yang didapat oleh jin? Dia akan semakin perkasa, semakin hebat ketika kita nurut karena kahayangna. Itu pasal. Itu buhul itu. Buhul itu alat lah, alat yang digunakan oleh dukun-dukun itu yang nauzubillah ya, kita jangan itu yang terjadi. Jadi jangan dikira yang begitu ndak ada. Yang begitu tuh ada. Cuma bagaimana cara Islam itu menanganinya? Numatak yang disebut ruqyah. Ruqyah itu dari hadis Nabi tadi itu. Bismillahi arkik mingkulis en yu'dik itu. Arkik itu
dari kata roko. Arkik berarti aku meruqyah kamu. Ruqyah teh gak doa. Gitu. Ngan urang masuk nyebutna ngajampe. Gitu. Ngadoa. Gitu. Itu ya, jadi boleh. Itu doanya lah lamun aya nu nu kasurupan pan aya dina Quran ayat khabatis syaitan. Nu matak aya bahasa kieu dina hadis dalam doa kita nih ya. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa taraddi wa minal ghariki wal haraki wal haram wa a'udzubika min ayat khabatani syaitan indal maut. Eta. Jadi setan asup ngusap urang. Nah, urang ngacapang we ka mana karep. Itu ada. Diusap setan, disebutnya teh diusap setan. Dalam bahasa Nabi ada disebut dengan ya Rasulullah ini usri disebutnya. Ini usri, jadi aku ini disambar oleh angin. Ada seorang wanita Afrika tinggi, beliau mengadu kepada Nabi. Saya seringkali mendapatkan situasi yang seperti ini. Cuma memang dalam keterangan yang umum lebih disebut ayan dan epilepsinya. Nah itu kata para pensarah hadis itu bukan hanya epilepsi, tapi serangan yang henteu di ting naon gitu, tiba-tiba orang itu menjadi menjerit-jerit dan macam itu, termasuk yang disebutnya musra, jadi orang yang tersambar angin disebutnya itu. Itu ada dalam Bukhari juga, ada hadisnya sahih juga. Jadi memang itulah Islamnya, ngabahas segala rupa, termasuk hal anu cek akal pikiran asa teu mungkin. Tapi itulah Rasulullah itu menyampaikan hal itu. Cuma ini memang jarang digali gitu. Nu mata akhirnya modal ruqyah nu teu beres juga ayeuna malah jadi bisnis ruqyah ini. Nah, pakam ruqyah. Pun bojo pernah diruqyah di satu kumaha mah angger cenah. Ada mama kudu ruqyah ku bapak lain ku batur. Ku salaki sorangan ulah ku batur. Nah, itu. Pernah memang ingin mencoba saja cing hayang ngadengikeun ruqyah. Saya yang penasaran sebenarnya mah gitu ya. Yang ieu teh mun asa rame wae kan. Kemudian istri saya memang kondisi sakit gitu itu. Cing pang ieu keun setelah dibekam itu diruqyah. Nu ngaruqyah teh bari jeung ka mana karep gitu. Teu pan kuduna ge ngadoa mah kudu khusyuk. Ieu mah ka mana karep gitu. Teu beres mah. Ya, itu. Nah saya punya kitab ruqyah khusus itu Quran Sunnah kanggo tuh dari pemberian teman dari Mesir tuh segini nih khusus ngabab ruqyah yang sahihah, jadi ruqyah yang diajarkan oleh Nabi, tapi dijelaskan juga sejarah ruqyah dulunya seperti apa dan ruqyah seperti apa yang tidak boleh itu ya. Itu saja mungkin Pak Slamet itu ya. Pokoknya kita berlindung dari setan yang terlaknat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu sajalah. Kita doa kepada Allah supaya aku lu kala da wastaghfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.